Yo, what's up guys, balik lagi bersama gue Rizky, kembali di Rizky Punya Cerita. Dan hari ini gue akan membahas kembali mengenai masalah traveling. Tapi kali ini yang akan gue bahas bukan mengenai masalah travelingnya, tapi bagaimana cara kita agar kita bisa melakukan traveling tersebut. Tentunya di sebelah gue sudah ada istri gue yang sebagai financial planner ya, Halo. untuk memulai. Karena selama ini gue tuh kalau jalan-jalan tuh nggak pernah bikin financial planner untuk bagaimana caranya gue bisa berangkat. Pokoknya yang taunya kalau mau ke sana ya udah ke sana, bagaimana ceritanya gue nggak pernah tahu, semua istri gue yang ngatur. Jadi ada baiknya kalau kita ngomongin mengenai masalah financial planner, bagaimana caranya kita bisa jalan-jalan dengan tenang ya, dengan tenang tanpa harus memikirkan utang, terutama harus memikirkan utang ketika saat kita kembali. Itu yang paling penting guys ya. Pertama kali basic kita pengen mulai jalan-jalan, sebetulnya kalau kita ngomongin urutan financial planner, apa sih yang harus disiapin sebelum kita tuh memulai untuk memikirkan kita akan jalan-jalan. Yang perlu disiapin yang penting adalah niat. Kalau nggak niat, kalau niatnya nggak ada itu pasti nggak jalan. Terus bukan duit, habis itu budget. Oke, budget. Nah, gimana Budget. cara nentuin budget? Gimana gue tuh bisa nentuin budget gue segini tuh gimana caranya? Karena aku tuh biasanya ngelihat orang-orangnya tuh ngelihat apa yang di depan dulu, jadi goalnya dulu mau ngapain, Oke. baru ditarik ke belakang. Jadi goalnya mau ngapain terus dibikin detailnya, Oke, dibikin jadi rinciannya. dilihat Kemudian dulu misalnya di destinasi tujuan kita, itu kita kita mau mau ngapain nanti. ngapain, Oke. itinerary-nya apa. Oke. Nah, baru kalau misalnya ternyata itinerary-nya makanannya mahal-mahal atau Hmm. mau ngapain, Hmm. baru ketahuan budgetnya berapa. Misalnya itinerary-nya mau pergi ke amusement park, Hmm. bakalan tahu tuh budgetnya berapa. Terus mau makan di mana? Kalau mau makannya ternyata di restoran-restoran yang kayak Yoshinoya gitu, ya pasti budgetnya akan lebih murah daripada kita makan Oke. di Iya, di restoran bintang 5, apa di di tempat yang lebih nggak baik bintang aja. 5 juga sih, mungkin kayak yang ramen tapi yang harganya di atas 1.000 yen gitu. Oke. Kalau perginya ternyata masih 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, tentu aja kan budgetnya akan lebih ringan untuk Oke. direncanakan karena masih panjang rencananya. Hmm. Tapi kalau budgetnya udah deket-deket terus perginya pengen ke Eropa gitu misalnya 2 bulan lagi, kita cuma punya waktu perencanaan 2 bulan, ya tentu aja akan semakin chaos kalau misalnya ternyata memang budgetnya nggak ada, duitnya nggak ada. Oke. Terus itinerary-nya juga, ngolah itinerary-nya itu loh Iya, jadi lebih terburu-buru ya. berantakan. Berantakan. Oke. Nah, Gitu. jadi selama ini kita tuh kalau misalnya planning traveling tuh berapa lama ya? Kalau misalnya mau kayak kemarin ke Jepang tuh berapa lama ya kita bikin planning? Aku selalu bikin planning setahun sih. Setahun ya. Heeh. Setahun itu harus safe ya. Setahun itu normal sih, Hmm. normal untuk yang berkeluarga dan menurutku lebih aman lagi untuk yang single. Oke. Hal-hal apa aja yang sebetulnya bisa kita hemat gitu dalam kalau kita tuh traveling gitu. Banyak orang sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi kayak misal Traveloka lah apa segala macam itu kan nawarin pay later dan segala macam. Cuma kan selama ini kan aku tuh nggak pernah lihat kamu tuh menggunakan pay later atau apapun itu, dan aku nggak ngerti gimana cara taktiknya. Pokoknya begitu kita pulang ya kita udah tenang, nggak mikirin ada harus bayar A, harus bayar B, harus bayar C gitu. Waktu itu kan pernah dibahas di video sebelumnya kalau misalnya yang ditentuin itu adalah kita beli tiket pesawat dulu. Jadi beli tiket pesawat itu harus udah pertama kali dilakukan kan. Oke, dan Nentuin itu tanggal. semakin tahun lebih banyak tuh biasanya Iya. kita bisa cari event-event yang cari tiket murah itu ya. Ya, terus karena tanggalnya udah ditentukan, kita bisa tahu ini musim apa dan event-event apa yang ada di tanggal itu gitu. Oke. Dan menyesuaikan budget yang dibayar untuk tanggal itu gitu loh, Ki. Oke. Terus habis pesawat itu biasanya nggak mungkin tuh aku bisa bayar sebulan, dalam waktu sebulan langsung kebayar. Iya. Karena kan pesawat itu kan 4 juta satu orang tuh Iya. ya. Kalau kasusnya kalau hal dalam ini ke Jepang ya guys. Menurutku kalau misalnya ngabisin 4 juta dalam waktu sebulan untuk beli tiket pesawat itu menurutku terlalu mewah buat lifestyleku ya. Jadi 4 juta itu bakalan aku cicil 3 bulan. Jadi aku punya kartu kredit yang cicilannya 0%. Oke. Jadi kita nggak bayar bunga, cuman bayar prinsipal doang tapi selama 3 bulan. Nah, biasanya kartu kredit itu ngasih cicilan 0% tuh cuman jangka waktunya 3 bulan sih emang. Oke. Gitu.
Oke, nah itu berarti nggak berlaku buat kita beli tiket pesawat doang kan? Artinya kalau kita udah buat Transaksi pakai beli kartu kredit. tiket pesawat, artinya sebetulnya hotel pun kalau kita udah ngerti tanggal berapa sampai tanggal Ya. berapa, kita juga bisa cicil duluan di depan berarti kan ya? Kenapa kalau hotel aku nggak pernah nyicil karena Ah. hotel tuh nggak mahal. Hotel kan biasanya kan cuma 700.000 sekali semalam kan. Nah itu caranya hotel 1 hari aku beli dalam 1 bulan, gimana ya? Jadi misalnya Satu nih, bulan beli satu nginep 1 hari iya, atau 2 hari. iya. Jadi kan misalnya ditentuin nih, kita mau berapa hari sih di Jepang, misalnya selama 10 hari gitu. 10 hari itu mau dicicil dalam jangka waktu 5 bulan, berarti setiap bulan beli hotel 2 malam gitu. Tapi aku selalu nentuin budget hotelnya, nggak boleh misalnya budget hotelnya cuma 700 sampai 1,1 juta, ya udah jangan lewatin dari budget 1,1 gitu loh. Oke. Range-nya harus tetap pokoknya harus bener-bener disiplin yang keras kepala banget gitu deh. Kalau gitu sebenarnya hitungannya kurang lebih sama kayak nabung aja. Cuma kalau nabung kan kita kan Nabung kayak hotel. ya nabung. Jadi nabungnya dalam bentuk cicilan sebetulnya Iya. kan ya. Jadi kita nyicil Iya. biaya pesawat. Jadi ketika kita gajian pun kita udah dipaksa untuk bayar cicilan itu kan. Jadi istilahnya udah kayak dipaksa nabung gitu nih. Lo ada cicilan hotel yang harus lo bayar dulu, cicilan pesawat yang harus lo bayar dulu gitu kan. Bentuk Ya bentuk komitmennya kan. komitmen. Ya, Kalau biasa. misalnya cicilan 3 bulan kan kepaksa karena udah ada tagihan di kartu Iya, kredit, iya. bener-bener harus kepaksa. Betul. Ya maksudnya bayar. dibanding kita harus kayak gue mau nabung deh, gue mau nabung sampai 15 juta biar gue bisa pergi kan kayaknya kan kadang-kadang kalau kita kan dalam sebulan gitu ya ada aja keperluan katanya keperluan udah beli. Jadi nabungnya tuh nggak nyampe gitu. Tapi kalau misalnya nabungnya udah dalam bentuk komitmen dalam hal ini cicilan, betul. artinya lebih gampang tercapai kan gitu kan. Dan menurutku lebih aman kalau misalnya booking tanggal hotelnya juga jauh-jauh hari, karena semakin mendekati hari H itu biasanya semakin mahal. Dan ini loh risiko fluktuasi harganya tuh udah kita hedge dari awal gitu. Hedge itu apa sih hedge? Udah dipagerin dari awal. Oke, nah gimana kalau misalnya oh iya, kenapa lebih panjang juga, kita bisa research itinerary-nya mau ngapain aja. Dan variasinya tuh bakalan lebih luas gitu loh, mau ngapain sih gitu kira-kira, dan research lebih dahulu tuh yang daerah itu yang mau dikunjungin tuh ada apaan aja gitu. Ya maksudnya waktu kita planning ke Jepang pun kita selalu setiap tahunnya memplanningkan sebuah experience yang belum pernah kita alamin sebelumnya gitu kan. Dan sampai sana kan sering kali ya kalau gua kan selalu lapar mata ya guys, dan selalu punya ngincer sesuatu hal. Jadi yang pengen belajarnya tuh banyak gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita tuh tetap stay fokus, biar kita tuh nggak bleeding di sana gitu. Jadi bleeding kan kadang-kadang lucu beli pengen ini beli itu gimana ya? Ya intinya sih makanya niatnya ke Jepang tuh mau ngapain. Kalau aku kan jelas niatnya bukan belajar, niatnya adalah experience, mau ngalamin experience hal baru gitu. Hal baru di sana, bukan buat belanja. Jadi yang belanja tuh emang dia. Aku nggak pernah belanja. Ya, karena tujuan besar belanja. Dan kalau bisa bawa duit cash. Cash. Iya, bawa duit cash, karena kalau misalnya transaksi di sana pakai kartu kredit nggak tahu jatuh-jatuhnya tuh bakalan lebih boros aja, karena kita nggak tahu value of money-nya gitu loh. Yen itu tuh berapa sih kalau dirupiahin, itu aku tuh nggak kadang suka. Kalau misalnya pakai duit cash karena itu akan habis gitu ya, itu akan habis. Kita akan tahu ini kayak makan aja, nasinya udah habis nih, jadi nggak boleh dimakan lagi, harus disisain gitu loh. Kalau misalnya pakai kartu kredit nggak kelihatan habisnya. Fisiknya bisa kita lihat, misalnya tadi 10 lembar kok jadi tinggal 5 lembar, dari 5 lembar kok cuma jadi 3 lembar gitu ya. Ya karena kalau kartu kredit juga pertama satu kita nggak ngerasa, apalagi kalau misalnya kartu kreditnya limitnya besar. Terus yang kedua juga charge banknya juga nggak tahu berapa ya kan ya, maksudnya charge dari banknya juga. Iya, kalau misalnya kepepet ternyata pakai transaksi kartu kredit, usahain kartu kredit yang dipakai tuh yang BUMN, yang biasanya ngenain nilai kurs mata uangnya tuh nggak terlalu jauh, nggak terlalu tinggi gitu. Misalnya yennya 1.200, 120 ya, 120. Bisa jadi tuh kalau bank asing kayak misalnya HSBC atau apa gitu, bisa jadi 130 gitu, yang which is menurutku tuh kalau misalnya transaksi mahal ya bakalan habis. Jadi artinya
kursnya fluktuatif, kita nggak bisa tentuin dan biasanya relatif lebih mahal Semuanya dibandingin. fluktuatif, cuman harganya lebih Oh, mahal. nilai tukar kursnya jauh Nilai tukar lebih oke. kursnya lebih mahal yang kartu kredit bank asing daripada yang State Bank. Oke. Duit cash yang kepake di sana itu rata-rata cuman buat biaya makan. Selebihnya Nggak ada. nggak ada kan? Oke. Kecuali kalau kamu belanja Iya, sama beli oleh-oleh terakhir, hari Iya. terakhir. Iya. Selebihnya nggak ada aku transaksi apa-apa sih. Oke. Semuanya misalnya kayak amusement. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak, harusnya kita bawa duit cash juga nggak terlalu banyak kalau memang kita tuh nggak niat buat ngebelanjain apa-apa ya. Betul, betul. Makanya memang kalau di sana tuh kalau bisa memang transaksi dengan cash, tapi karena aku niatnya sekali lagi adalah untuk traveling bukan belanja, Yap. jadi nggak nyiapin duit yang terlalu banyak sih ya, paling ya at least setengahnya lah ya, mungkin 50% dari total budget. Tapi Berarti just buat emergency nih guys ya, maksudnya bukan mesti lo harus belanjaan ya, kalau lo mau belanja pun nggak ada masalah, cuma buat just emergency lo bawa duit cash itu untuk itu ya. Balik lagi tujuannya ke tujuan sebelumnya, bahwa biar kita tahu nilai value-nya ini bakal habis, jadi kita tuh nggak boros gitu. Kalau pakai kartu kredit kan, karena transaksi pun di sana sekarang pakai kartu kredit dari sini udah bisa dan bisa dipakai di mana-mana, dan rata-rata kayak termasuk kayak di, bahkan even kalau di Jepang kasusnya, kalau di Yoshinoya pun udah bisa pakai kartu kredit walaupun untuk bayar makanan semurah itu gitu loh. Tapi di Jepang yang ternyata bikin aku kaget juga, mereka tuh lebih nyaman untuk transaksi pakai cash. Oh, pakai cash. Cash. Oh gitu ya. Daripada orang Indonesia kan udah cashless nih mulai. Cashlessnya mereka nggak menggunakan kartu kredit, tapi menggunakan Suica atau menggunakan e-money. Iya. Misalnya budgetnya nih ternyata untuk itinerary 10 hari ternyata 15 juta. Kalau misalnya ternyata 15 juta itu saya mampunya nyicil 1 juta selama sebulan, berarti jangan selama periode setahun direncanakannya, ya berarti selama 15 bulan gitu. Iya. Benar. Gitu. Nah, setelah itu baru deh 15 bulan mendatang kita beli tiketnya sekarang gitu, beli tiket pesawatnya gitu. Ya balik lagi berarti yang tadi jangan lupa komitmennya, bahwa komitmennya semua tuh di depan, jadi bentuk komitmen kita menabung untuk jalan-jalan tuh udah jelas dalam bentuk cicilan. Ya, terus yang tadi juga berikutnya adalah dalam bentuk cicilannya, maksudnya bukan cicilan utang loh ya, kecuali tiket ya, cicilan kayak komitmen, nabung gitu loh, nabung. Jadi kayak even kalau kayak kapan hari kita mau beli tiket buat Disney buat Disney itu kan udah kita beli awal di duluan kan. Jadi kita kalau misalnya pun harus nyicil ya udah nyicil duluan di depan gitu. Jadi pas sampai sana ya udah tinggal nikmatin apa yang pengen kita nikmatin gitu. Karena yang pengen kita nikmatin pun sampai sana ya udah kita bayar semua gitu. Kalau udah dibayar, tiket udah, amusement park udah, kalau mau nonton konser pun udah dibayar juga gitu kan. Jadi semuanya udah terbayar. Jadi tinggal sisanya paling kayak jalan-jalan kecil kita. Ya, jadi as illustration aja, misalnya kayak nih aku punya rencana nih setahun ke depan aku mau ke Jepang. Tentuin dulu aku mau ke Tokyo. Ke Tokyo berarti rencananya mau kemana kan pasti kan. Berarti yang perlu diperhatikan tuh kalau misalnya ke Tokyo adalah tiket pesawat, hotel, dan transportasi selama di sana. Ini harus benar-benar di-fixin dulu. Berarti kan hotel selama 3 bulan pertama kita nyicil pesawat selama 3 bulan pertama kita nyicil tiket pesawat. Kemudian kalau misalnya ternyata 10 hari itinerary, berarti selama 5 bulan, berarti ini 3 bulan udah kepake, 5 bulan untuk akomodasi, udah 8 ya. Sisanya 4 bulannya buat nyicil itinerary. Misalnya 1 bulan pertama pengen nonton konser di mana gitu kan, nonton konser. Setelah itu walaupun transportasi ini kita rencanakan di depan, tapi belinya jangan di depan karena memang nggak bisa. Biasanya kalau beli JR itu kan nggak ada tanggal untuk 1 tahun ke depan. Dia biasanya 3 bulan ke depan baru ada tanggalnya. Sama kayak Disneyland dan segala macam. Makanya memang itinerary aku rencanakan paling terakhir. Gitu. Nah, berarti kan setelah 8 bulan itu kita rencanakan transportasi dan traveling selama di sana, kayak nonton konser, amusement park, atau
atau Atau di sama transportasi. oke. Transportasi itu juga penting banget. Jangan sampai di sana baru mikirin transportasi karena jatuhnya Lebih boros ya. lebih boros juga. Ya, kebetulan Jepang itu sekarang jadi lagi ramah turis, jadi memang ada program-program yang untuk memudahkan turis melakukan yang tadi salah satu apa JR Pass segala macam itu kan cuma bisa Ya, dibeli sama turis gitu, ya, nggak bisa dibeli sama orang Jepang itu sendiri gitu. ya. Jadi makanya kalau kalian juga pengen ke suatu negara, nggak cuma Jepang gitu ya. Dalam hal ini karena kami berdua sukanya belakangan ini sering pergi ke Jepang, jadinya ilustrasinya lebih mudah gitu ya. Tapi kalian bisa cari tahu ke dari mulai tadi tempat apa sih namanya, tempat yang festival-festival atau event-event yang cara apa, event-event tourism ya, kayak misalnya tiket Garuda Fair atau apa fair gitu kan, biasanya mereka juga punya cukup Travel informasi fair. ya. Travel fair itu punya cukup informasi untuk hal itu gitu ya, Ya, tapi ke transportasi, travel fair pun acara-acara event, ya, musim-musim apa yang kira-kira experience-nya bagus gitu kan, ada banyak juga gitu ya. ya. Ya, biasanya kalau misalnya ke travel fair itu kenapa penting untuk didatengin bukan untuk transaksi di sana. Transaksi di travel fair itu biasanya aku lakukan cuman transaksi tiket pesawat, pengen ngejar tiket pesawat murah. Iya. Tapi selebihnya kayak akomodasi, transportasi ya beli sendiri, nggak usah di travel fair. Sebetulnya kalau misalnya mungkin kalian kalau berpikir kayak cara gini tuh kayak terlalu mudah gitu. Memang sebetulnya mudah, tapi pada kenyataannya banyak dari kita tuh termasuk gua sendiri pun nggak melaksanakannya gitu. Karena satu lagi nggak gampang gitu. Karena balik lagi yang kita bicarakan tadi di sini, sebetulnya dalam financial planning itu juga butuh sebuah komitmen dari kita untuk bisa fokus terhadap tujuan kita jalan-jalan gitu. Jadi jangan sampai nanti jalan-jalan lu cuma ketunda, kamu ntar aja deh, nanti kan bisa gue cicil, gue bisa kok nabung bulan depan, gue bisa nabung lebih banyak. Itu belum tentu kejadian gitu, karena biasanya ada aja yang pengen, aduh bulan ini ada godaan apa, diajak temen jalan-jalan kemana, diajak teman hangout kemana, beli gadget baru, kadang-kadang itu godaannya itu banyak. Tapi kalau kalian sudah punya komitmen, mau nggak mau komitmen itu dalam berupa cicilan itu kan mau nggak mau harus dibayar, kalau nggak kena denda. Jadi komitmen itulah nanti yang ujung-ujungnya akan memudahkan kita, dan kita pun akan jadi jauh lebih enjoy menikmati jalan-jalan kita di sana, karena kita udah nggak mikirin lagi, aduh gue pulang harus utang ini ntar deh. Jadi kayak harus jadi kayak mau nahan gitu kan, mau belanja, aduh gue masih punya cicilan ya, mau belanja lagi, aduh gue harus punya cicilan ya. Dan satu lagi hal yang tadi mengenai masalah kartu kredit juga jangan sampai digunakan terlalu berlebihan. Sebisa mungkin bawa duit cash untuk tahu value of money-nya ya. Tujuannya balik lagi, jangan sampai nanti setelah transaksi, aduh gue punya tagihan ini, tuh juga akan mengurangi. Jadi nikmat jalan-jalan itu akan jadi perasa berkurang karena masih ada utang yang ditinggalkan. jadi pas pulang ribet dengan hutang-hutang yang harus dibayar, kurang lebih gitu. Iya. Terus kenapa juga nggak bikin perencanaan misalnya 3 bulan mendekati hari H? Karena Jepang itu banyak banget yang mau didatengin. Jadi kayak bakalan bingung tuh. Aku mau kesini. Nah, selama 3 bulan tuh nggak cukup buat research menurutku. Oke. Iya. Terlalu banyak ya tempat, karena kan kita pergi nggak naik nggak pakai travel guide kan. Iya. Benar itu dia, karena kita beli travelnya sendiri, nggak pakai travel guide. Itu dia yang membuat kita juga, itu juga sebetulnya di sisi lain selain mengurangi biaya juga mengenai masalah travel itu sendiri, kita juga kalau di sebuah negara, nggak cuma di Jepang doang, dalam hal ini juga bisa mengexperience negara tersebut jauh lebih lebih seru gitu, lebih seru karena kita optimal ngejalanin itinerary-nya. Nggak akan seru kalau tiba-tiba nggak ada planning gitu, nggak tahu mau ngapain, mau kemana-mana gitu. Ini sebetulnya opsi sih, misalnya kalian mau pakai, kalau punya duit lebih buat travel guide boleh. Cuma kalau nggak, misalnya contoh yang paling gampang tuh yang kita nikmatin bareng itu, kalau misalnya kita nggak pakai travel guide itu, kita bisa nemuin tempat-tempat yang nggak mungkin ada. Ini tempat-tempat ini hidden gems. Iya, hidden gems itu banyak banget yang nggak mungkin ada di itinerary sebuah travel gitu. Ya kurang lebih gitu guys ya. Jadi mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga kalau kalian suka konten-konten seperti ini ya. Balik lagi di Rizky Punya Cerita, gue membahas banyak sekali mengenai pop culture, traveling juga ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan Jepang juga, karena kebetulan gue juga suka banget sama hal yang berbau Jepang ya, dan kebetulan bini gue juga sekarang lagi sudah mulai menggemari ya apapun yang berbau Jepang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, karena gue rasa tips ini perlu di-share juga
buat kalian-kalian yang masih meragukan apakah gue masih bisa traveling atau enggak. Kalian tuh bisa sebetulnya. Kalian tuh bisa, cuma tinggal Asal niat. dan direncanakan dengan baik tadi itu ya. Oke guys, kurang lebih itu aja bersama gue Rizky dan Dita. Ya, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Thank you guys. See you, bye-bye.